Indonesia sedang berada dalam sorotan publik setelah sebuah pernyataan kontroversial dari seorang pejabat tinggi Malaysia tersebar luas di berbagai platform media. Dalam sebuah wawancara, pejabat tersebut dengan nada meremehkan menyebut bahwa Indonesia hanyalah negara bawahan yang hanya bisa menjadi pemasok bahan mentah bagi Malaysia. Ucapan itu langsung menyulut kemarahan rakyat Indonesia yang merasa harga diri bangsa mereka diinjak-injak. Gelombang protes pun bermunculan di media sosial, menuntut pemerintah untuk mengambil sikap tegas. Di berbagai kota, demonstrasi spontan mulai terjadi. Masyarakat turun ke jalan dengan membawa spanduk berisi kecaman terhadap penghinaan tersebut. Orasi bergaung di depan kantor kedutaan Malaysia di Jakarta, menuntut permintaan maaf resmi dari pemerintah Malaysia. Beberapa tokoh nasional pun ikut bersuara, mengajak masyarakat untuk bersatu dalam mempertahankan martabat negara. Tekanan publik semakin meningkat, memaksa pemerintah untuk segera merespons situasi yang memanas. Di dalam Istana Negara, Presiden Prabowo menggelar rapat darurat bersama para menteri dan pejabat tinggi negara. Situasi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, terutama karena sentimen anti-Malaysia semakin meluas di dalam negeri. Beberapa penasihat mengusulkan jalur diplomasi untuk meredakan ketegangan, sementara yang lain menganggap ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukan lagi negara yang bisa diremehkan. Presiden mendengarkan dengan saksama setiap masukan yang diberikan. Sambil menatap peta perdagangan yang terpampang di layar besar ruang rapat, Prabowo mengetahui bahwa Malaysia sangat bergantung pada impor beras dari Indonesia. Data menunjukkan bahwa hampir 40% kebutuhan beras Malaysia dipenuhi dari Indonesia. Sebuah peluang terbuka untuk memberikan pelajaran bagi negara tetangga itu. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, ia mengetuk meja dengan tegas dan mengumumkan keputusannya, ekspor beras ke Malaysia akan dihentikan sampai ada permintaan maaf resmi. Keputusan itu langsung ditindaklanjuti. Menteri Perdagangan serta Menteri Luar Negeri diberi instruksi untuk menyiapkan kebijakan yang diperlukan dalam waktu singkat. Di sisi lain, juru bicara pemerintah mulai menyusun pernyataan resmi agar publik mengetahui bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk pembelaan terhadap kehormatan bangsa. Seluruh jajaran kementerian dan lembaga terkait bekerja dengan cepat untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan lancar. Berita penghentian ekspor beras ke Malaysia segera menjadi tajuk utama di berbagai media nasional dan internasional. Rakyat Indonesia menyambut keputusan tersebut dengan penuh antusiasme. Media sosial dipenuhi dukungan terhadap langkah Presiden, dengan tagar seperti tagar Indonesia bermartabat dan tagar stop ekspor beras trending di berbagai platform. Bagi masyarakat, ini bukan hanya tentang perdagangan, tetapi juga harga diri yang selama ini sering diremehkan oleh negara lain. Di Malaysia, dampaknya langsung terasa. Para pedagang mulai panik karena pasokan beras mereka sangat bergantung pada impor dari Indonesia. Harga di pasar mulai naik dalam hitungan jam, dan pemerintah Malaysia mendapat tekanan besar untuk segera mencari solusi. Media di sana pun mulai menyoroti kebijakan Presiden Prabowo, menganggapnya sebagai tindakan yang terlalu ekstrim. Namun, bagi rakyat Indonesia, ini adalah langkah yang sudah sepatutnya dilakukan. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia mengadakan pertemuan mendadak dengan jajaran menterinya. Mereka tidak menyangka bahwa Indonesia akan bertindak secepat dan setegas ini. Beberapa pejabat berusaha menenangkan situasi dengan mencari alternatif impor dari negara lain, tetapi mereka tahu itu tidak akan mudah dalam waktu singkat. Kebijakan ini telah memberikan pukulan telak bagi stabilitas ekonomi mereka. Di Jakarta, Presiden Prabowo tidak gentar dengan berbagai reaksi yang muncul. Ia telah memperhitungkan segala risiko, termasuk kemungkinan Malaysia mencari pemasok lain. Namun, ia yakin bahwa keputusan ini akan menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia bukan lagi negara yang bisa dipermainkan. Di hadapan para menterinya, ia menegaskan bahwa ini bukan sekadar soal perdagangan, tetapi soal kehormatan dan martabat nasional yang harus dijaga. Saat malam tiba,
suasana di Indonesia masih dipenuhi euforia. Rakyat merasa bangga memiliki pemimpin yang berani mengambil sikap tegas. Namun, pertanyaan besar masih menggantung di udara, bagaimana Malaysia akan merespons langkah ini? Apakah mereka akan meminta maaf, ataukah konflik ini akan semakin memanas? Langit Jakarta masih gelap ketika Presiden Prabowo kembali duduk di ruang kerjanya, menatap layar yang menampilkan berbagai laporan terbaru. Sejak pengumuman penghentian ekspor beras ke Malaysia, telepon di kantornya tidak pernah berhenti berdering. Beberapa pemimpin negara sahabat menghubungi untuk menanyakan situasi, sementara Duta Besar Malaysia telah berulang kali meminta audiensi. Namun, bagi Prabowo, keputusan sudah diambil dan tidak akan berubah kecuali ada permintaan maaf resmi dari pemerintah Malaysia. Di luar istana, suasana semakin memanas. Demonstrasi yang awalnya hanya sekadar aksi solidaritas kini berubah menjadi gelombang besar dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Ribuan orang turun ke jalan membawa bendera merah putih, meneriakkan yel-yel kebanggaan nasional. Mereka merasa inilah saatnya Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bukan lagi bangsa yang bisa dipermainkan. Di sisi lain, Malaysia mulai merasakan dampak dari kebijakan tegas Indonesia. Pasar-pasar di Kuala Lumpur mendadak riuh dengan keluhan pedagang. Harga beras melonjak drastis, dan stok yang ada di gudang mulai menipis. Para pemilik restoran dan usaha kuliner panik, khawatir bisnis mereka akan terhenti jika situasi tidak segera terkendali. Pemerintah Malaysia menggelar rapat darurat, mencoba mencari solusi cepat untuk mengatasi krisis yang baru saja dimulai. Sementara itu, di gedung parlemen Malaysia, perdebatan sengit pecah di antara para anggota dewan. Oposisi menyalahkan pemerintah atas kelalaian mereka dalam menjaga hubungan baik dengan Indonesia. Mereka menuntut tindakan cepat, bahkan mendesak Perdana Menteri untuk segera menghubungi Presiden Prabowo secara langsung. Namun, kebanggaan nasional Malaysia membuat mereka enggan mengakui kesalahan begitu saja. Mereka masih berharap ada cara lain untuk menyelesaikan konflik ini tanpa harus meminta maaf secara terbuka. Kembali ke Jakarta, di dalam ruang rapat terbatas, beberapa menteri mulai menyuarakan kekhawatiran mereka. Menteri Luar Negeri mengingatkan bahwa situasi ini bisa berujung pada ketegangan diplomatik yang lebih serius jika tidak dikelola dengan hati-hati. Namun, Prabowo tetap tenang. Ia meyakinkan para pejabatnya bahwa ini bukan hanya tentang perdagangan, melainkan tentang harga diri bangsa yang selama ini sering diremehkan. Di tengah perdebatan tersebut, sebuah laporan baru tiba. Beberapa negara Asia Tenggara mulai melihat peluang dalam krisis ini. Thailand dan Vietnam, yang juga merupakan eksportir beras besar, menawarkan diri untuk mengisi kekosongan pasokan Malaysia. Hal ini membuat beberapa pejabat Indonesia khawatir bahwa ketegasan mereka justru akan menguntungkan negara lain. Namun, Prabowo tetap kukuh. Baginya, ini bukan sekadar permainan ekonomi, tetapi pertaruhan harga diri yang tidak bisa dibeli dengan uang. Di Kuala Lumpur, tekanan semakin besar. Media mulai menyoroti ketidakmampuan pemerintah dalam menangani krisis ini. Rakyat Malaysia yang sebelumnya tidak terlalu peduli dengan isu diplomatik, kini mulai mempertanyakan kepemimpinan negara mereka. Supermarket kehabisan stok dalam waktu singkat, dan antrean panjang mulai terlihat di berbagai tempat. Beberapa kota bahkan mengalami kerusuhan kecil akibat perebutan bahan pangan. Dalam situasi yang semakin genting, Perdana Menteri Malaysia akhirnya mengambil langkah drastis. Ia mengirim utusan khusus ke Jakarta dengan misi penting, merundingkan solusi tanpa harus merendahkan harga diri negara mereka. Namun, ketika utusan tersebut tiba di Indonesia, mereka justru dihadapkan pada sikap dingin pemerintah. Presiden Prabowo tidak tertarik pada negosiasi tanpa adanya itikat baik dari pihak Malaysia. Malam itu, di kediamannya, Prabowo duduk termenung. Ia tahu bahwa keputusannya membawa konsekuensi besar, bukan hanya bagi hubungan diplomatik, tetapi juga bagi perekonomian kawasan. Namun,
Ia juga tahu bahwa ini adalah momen yang akan menentukan bagaimana dunia memandang Indonesia di masa depan. Dengan napas panjang, ia menatap keluar jendela, memikirkan langkah selanjutnya. Di seberang lautan, Perdana Menteri Malaysia juga tidak bisa tidur. Ia sadar bahwa jika krisis ini berlanjut, maka bukan hanya ekonomi yang akan terpuruk, tetapi juga legitimasi kepemimpinannya. Namun, apakah ia benar-benar siap untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan pemimpin Malaysia sebelumnya, meminta maaf secara terbuka kepada Indonesia? Matahari belum sepenuhnya terbit ketika rakyat Malaysia mulai merasakan dampak nyata dari keputusan Indonesia. Pasar-pasar tradisional yang biasanya dipenuhi tumpukan karung beras kini tampak kosong. Para pedagang mengeluh karena harga melambung dalam hitungan hari, sementara masyarakat berbondong-bondong membeli sisa stok yang ada. Di beberapa supermarket, antrean mengular, pembeli berebut membeli beras sebelum kehabisan. Kepanikan mulai melanda, dan situasi semakin tak terkendali. Di salah satu sudut Kuala Lumpur, seorang ibu rumah tangga berusaha menawar harga beras yang kini naik 3 kali lipat. Dengan wajah gusar, ia memohon kepada pedagang agar diberi harga lebih murah. Namun, sang pedagang sendiri sudah kesulitan mendapatkan pasokan. "Kami tak bisa berbuat apa-apa, ini bukan salah kami," ujarnya dengan nada putus asa. Masyarakat mulai menyadari bahwa krisis ini bukan sekadar isu diplomatik, tetapi telah menyentuh kehidupan mereka secara langsung. Di kantor Perdana Menteri, suasana rapat berlangsung tegang. Laporan demi laporan menunjukkan bahwa krisis pangan semakin memburuk. Oposisi menyerang kebijakan pemerintah yang dianggap gagal mengantisipasi dampak dari penghentian ekspor Indonesia. Beberapa anggota parlemen mendesak agar segera mencari solusi, entah dengan mencari pemasok lain atau bernegosiasi langsung dengan Jakarta. Namun, Perdana Menteri masih ragu. Harga diri nasional membuatnya enggan untuk begitu saja mengakui kesalahan dan meminta maaf secara terbuka. Di tengah kekacauan, media Malaysia mulai mengangkat isu ini ke permukaan. Tayangan berita memperlihatkan antrean panjang di pasar-pasar utama, sementara beberapa wilayah bahkan mengalami insiden kecil akibat perebutan stok beras terakhir. Tagar-tagar krisis beras Malaysia menjadi trending di media sosial, dengan warganet mulai mempertanyakan mengapa pemerintah membiarkan situasi ini terjadi. Rakyat mulai kehilangan kesabaran. Di kantor Kementerian Perdagangan, para pejabat bekerja keras mencari alternatif. Negosiasi dengan Vietnam dan Thailand sedang berjalan, tetapi prosesnya tidak semudah yang dibayangkan. Kedua negara tersebut mengetahui betapa terdesaknya Malaysia dan mulai menaikkan harga secara signifikan. Bahkan ada laporan bahwa mereka lebih memilih menjual kepada negara lain yang menawarkan harga lebih tinggi. Situasi semakin sulit. Di tengah kemelut ini, seorang penasihat senior mendekati Perdana Menteri dengan ekspresi serius. "Tuan, kita harus mulai mempertimbangkan langkah lain. Jika ini terus berlanjut, bukan hanya ekonomi yang terancam, tetapi stabilitas politik juga." Perdana Menteri terdiam. Ia tahu bahwa tekanan semakin besar. Demonstrasi kecil mulai bermunculan, dan jika tidak segera ditangani, situasi bisa berubah menjadi krisis politik yang lebih besar. Sementara itu, di Indonesia, rakyat terus menunjukkan dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo. Media nasional dengan bangga melaporkan bagaimana keputusan tegas itu telah membuat Malaysia berada dalam posisi sulit. Beberapa analis politik bahkan menyebut ini sebagai titik balik hubungan Indonesia-Malaysia, di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Indonesia benar-benar memiliki kendali dalam sebuah konflik diplomatik. Di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, suasana begitu muram. Para diplomat berusaha mencari jalan keluar, tetapi setiap usaha untuk bertemu pejabat Indonesia selalu menemui jalan buntu. Mereka sadar bahwa negosiasi tidak akan berarti tanpa adanya sikap resmi dari pemerintah Malaysia. Mereka bisa merasakan bahwa Indonesia ingin lebih dari sekadar diplomasi, mereka menginginkan pengakuan, sesuatu yang jauh lebih sulit untuk diberikan. Malam itu, di Kuala Lumpur,
Perdana Menteri duduk sendiri di ruang kerjanya, menatap laporan-laporan yang menumpuk di mejanya. Ia tahu bahwa waktu semakin menipis. Jika dalam beberapa hari ke depan tidak ada solusi, maka ia akan menghadapi gelombang protes yang jauh lebih besar. Tekanan dari dalam negeri semakin kuat, tetapi egonya sebagai pemimpin masih menghalanginya untuk mengambil langkah yang seharusnya sudah ia lakukan sejak awal. Di luar sana, rakyat Malaysia mulai kehilangan kesabaran. Pintu rumah-rumah makan ditutup karena kehabisan stok bahan pokok. Anak-anak menangis karena ibu mereka tak mampu menyediakan makanan seperti biasa. Krisis ini bukan lagi sekadar permainan politik, ini adalah kenyataan yang mengancam kehidupan sehari-hari. Di seberang lautan, di Jakarta, Presiden Prabowo menatap langit malam dengan tenang. Ia tahu bahwa saat ini bukan Indonesia yang sedang cemas, melainkan negara tetangga yang selama ini meremehkan mereka. Ia tak perlu melakukan apa-apa lagi. Kini, keputusan sepenuhnya ada di tangan Malaysia, menyerah pada keangkuhan mereka, atau mengambil langkah yang telah lama mereka hindari, meminta maaf. Malam itu, Perdana Menteri Malaysia duduk termenung di ruang kerjanya yang remang-remang. Berkas laporan krisis pangan menumpuk di hadapannya, tetapi pikirannya jauh melayang. Di luar, hujan turun deras, seakan mencerminkan kekacauan yang melanda negeri. Ia menyalakan televisi, menonton siaran berita yang menampilkan antrean panjang warga yang berebut membeli sisa-sisa beras di pasar. Seorang ibu menangis karena tak mampu membeli sekarung pun untuk keluarganya. Di ruang rapat kabinet, ketegangan semakin memuncak. Beberapa menteri mulai kehilangan kesabaran. Kita tidak bisa membiarkan rakyat menderita lebih lama. Krisis ini sudah di luar kendali, seru Menteri Perdagangan dengan wajah merah padam. Menteri Luar Negeri menimpali dengan suara bergetar, Indonesia tidak akan bernegosiasi tanpa itikat baik dari kita. Jika kita tetap bersikeras, situasi hanya akan bertambah buruk. Sementara itu, di jalanan Kuala Lumpur, kemarahan rakyat semakin tak terbendung. Demonstrasi yang awalnya hanya berlangsung di depan gedung parlemen kini menyebar ke berbagai kota besar. Mereka menuntut pemerintah segera bertindak. Kami lapar, kami butuh solusi, bukan kebanggaan kosong, teriak seorang pria tua di depan kantor Perdana Menteri. Polisi mulai kewalahan mengendalikan massa yang semakin beringas. Di tengah situasi yang makin genting, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Seorang tokoh oposisi terkemuka tampil di layar televisi, memberikan pernyataan yang mengguncang pemerintahan. Pemerintah kita terlalu sombong untuk mengakui kesalahan. Indonesia bukan lagi negara yang bisa diremehkan. Kita harus berani meminta maaf jika ingin menyelamatkan rakyat kita. Pernyataan ini bagaikan api yang menyulut bara, membelah opini publik. Ada yang mendukung, tetapi ada pula yang mengecam. Di Jakarta, Presiden Prabowo mendengar berita tersebut dengan senyum tipis. Ia tahu bahwa tekanan dari dalam negeri Malaysia mulai mencapai puncaknya. Namun, ia tetap teguh pada pendiriannya. Mereka harus datang dengan kepala tertunduk, bukan dengan diplomasi kosong, katanya kepada para menterinya. Hari berikutnya, sebuah keputusan besar diambil di Kuala Lumpur. Perdana Menteri akhirnya mengalah. Dalam rapat darurat yang disiarkan langsung, ia mengumumkan akan segera mengirim utusan tingkat tinggi ke Jakarta untuk menyampaikan permintaan maaf resmi. Suasana ruang rapat mencekam. Para pejabat senior terdiam, beberapa tampak enggan menerima kenyataan pahit ini. Namun, masalah belum selesai. Kelompok nasionalis garis keras di Malaysia menolak keputusan tersebut. Mereka menggelar aksi demonstrasi tandingan, menuduh Perdana Menteri telah mempermalukan negara. Kami lebih baik kelaparan daripada tunduk pada Indonesia, teriak seorang pemimpin kelompok tersebut di depan kerumunan massa. Situasi semakin tidak terkendali ketika bentrokan pecah antara dua kelompok yang berseberangan. Polisi dikerahkan, tetapi ketegangan sudah terlanjur menyebar ke berbagai penjuru negeri. Malaysia kini bukan hanya menghadapi krisis pangan, tetapi juga krisis politik yang mengancam stabilitas pemerintahan. Di tengah gejolak ini,
sebuah kabar mengejutkan datang dari kantor Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Utusan khusus yang dikirim dari Kuala Lumpur dikabarkan akan tiba dalam waktu 24 jam. Namun, pertanyaannya kini adalah, apakah permintaan maaf ini akan cukup untuk mengakhiri krisis, atau justru membuka babak baru dalam hubungan Indonesia-Malaysia? Pagi itu, Jakarta diselimuti langit mendung saat pesawat yang membawa utusan khusus dari Malaysia mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Di dalam kabin kelas utama, wajah Duta Besar Malaysia, Dato' Asman, tampak tegang. Ia tahu bahwa tugas yang dibebankan kepadanya bukanlah hal mudah. Permintaan maaf kepada Indonesia bukan sekadar formalitas, tetapi sebuah pengakuan bahwa Malaysia telah salah langkah. Setibanya di bandara, puluhan wartawan telah menunggu. Kilatan kamera menyambar wajahnya yang dipenuhi kegelisahan. Ia tak memberikan komentar apapun, hanya melangkah cepat menuju kendaraan diplomatik yang telah disiapkan. Perjalanan menuju Istana Merdeka terasa begitu sunyi. Tak ada suara selain deru mesin dan tatapan tajam pengawal yang mengawalnya. Sementara itu, di Istana Merdeka, Presiden Prabowo duduk tegap di kursinya. Tatapannya tajam, penuh wibawa. Para menterinya telah berkumpul, siap menyaksikan pertemuan yang bisa menentukan nasib hubungan kedua negara. Menteri Luar Negeri, yang berdiri di sampingnya, berbisik pelan, "Ini momen penting, Pak. Kita akan melihat apakah mereka benar-benar tulus atau hanya ingin menyelamatkan diri." Saat Dato' Asman tiba di ruang pertemuan, suasana terasa tegang. Ia melangkah dengan berat, lalu membungkuk sedikit sebelum duduk di hadapan Presiden Indonesia. "Yang Mulia Presiden Prabowo," ucapnya dengan suara berat, "saya datang membawa permintaan maaf resmi dari pemerintah Malaysia atas pernyataan yang menyinggung martabat bangsa Indonesia." Ruangan seketika hening. Semua mata tertuju pada Presiden Prabowo, menunggu reaksinya. Namun, tak ada satu kata pun yang keluar dari bibirnya. Ia hanya menatap tajam ke arah Dato' Asman, membiarkan keheningan menciptakan ketegangan. Detik demi detik berlalu, membuat sang utusan semakin gelisah. Akhirnya, Presiden Prabowo bersuara, nadanya dingin namun penuh tekanan. "Permintaan maaf tidak cukup hanya dengan kata-kata. Kami ingin melihat tindakan nyata." Ucapannya bagaikan palu godam yang menghantam dada utusan Malaysia. Dato' Asman menelan ludah, tahu bahwa negosiasi ini akan lebih sulit dari yang dibayangkannya. Di Kuala Lumpur, Perdana Menteri menonton pertemuan itu melalui siaran langsung televisi. Wajahnya pucat. Ia tahu bahwa jika Indonesia tetap bersikeras mempertahankan kebijakan penghentian ekspor beras, maka Malaysia akan semakin terpuruk. Namun, ia juga sadar bahwa terlalu banyak pihak di dalam negerinya yang menolak tunduk kepada Indonesia. Di jalanan Kuala Lumpur, demonstrasi semakin membesar. Kelompok nasionalis garis keras menyerukan penolakan terhadap permintaan maaf, sementara kelompok rakyat yang kelaparan menuntut pemerintah segera menyelesaikan krisis. Polisi kewalahan, bentrokan pecah di berbagai titik. Negeri jiran itu kini berada di ambang kehancuran sosial. Kembali ke Istana Merdeka, Dato' Asman mencoba menyelamatkan keadaan. "Tuan Presiden, kami bersedia melakukan perbaikan hubungan dan memastikan kejadian serupa tidak terulang. Kami mohon, bantu rakyat kami yang sedang kesulitan." Namun, Prabowo tetap kukuh. "Kami tidak akan mengirim satu butir beras pun sampai pemerintah Malaysia menunjukkan itikat baik yang lebih dari sekadar ucapan." Pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan. Dato' Asman keluar dari Istana Merdeka dengan wajah tertunduk. Di luar, wartawan segera mengejarnya dengan pertanyaan-pertanyaan tajam. Apakah Indonesia menerima permintaan maaf Malaysia? Apakah krisis ini akan segera berakhir? Namun, ia hanya diam dan masuk ke dalam mobil yang membawanya kembali ke kedutaan. Di balik dinding istana, Prabowo menatap langit yang masih mendung. Ia tahu, permainan ini belum selesai. Malaysia mungkin telah meminta maaf, tetapi belum menunjukkan bukti nyata. Dan selama itu belum terjadi, Indonesia akan tetap pada pendiriannya. Baginya,
Ini bukan hanya soal ekspor beras, tetapi tentang harga diri bangsa yang tak bisa ditukar dengan sekadar kata-kata. Malam di Kuala Lumpur tak lagi sekadar gelap, tetapi juga penuh amarah. Siaran langsung pertemuan di Jakarta telah menyebar luas, memicu kemarahan dari berbagai pihak. Di satu sisi, rakyat yang kelaparan merasa pemerintah mereka telah gagal menyelesaikan krisis. Di sisi lain, kelompok nasionalis garis keras menilai bahwa permintaan maaf yang diajukan merupakan bentuk penghinaan terbesar dalam sejarah Malaysia. Perdana Menteri duduk di ruang rapatnya yang kini terasa sesak oleh ketegangan. Para penasihatnya bertukar pandangan, tak ada yang berani berbicara lebih dulu. Hingga akhirnya, seorang jenderal tinggi angkatan bersenjata bersuara, "Tuan Perdana Menteri, rakyat semakin marah. Demonstrasi telah berubah menjadi kerusuhan. Jika kita tidak segera bertindak, situasi bisa berujung pada pemberontakan." Di luar gedung pemerintahan, ribuan orang turun ke jalan. Mereka meneriakkan tuntutan yang bertentangan, ada yang meminta pemerintah bernegosiasi ulang dengan Indonesia, ada yang menuntut solusi lain untuk mengatasi krisis pangan tanpa harus tunduk kepada negara tetangga. Di tengah lautan manusia, seseorang melemparkan batu ke arah kantor pemerintahan. Suara kaca pecah menjadi isyarat bahwa situasi tak lagi bisa dikendalikan. Sementara itu, di Jakarta, Presiden Prabowo memperhatikan laporan dari intelijen. Ia melihat bagaimana krisis di Malaysia kian memburuk, seperti api yang tak lagi bisa dipadamkan. Menteri Pertahanan yang berdiri di sampingnya menghela napas panjang. Jika mereka tidak segera mengambil keputusan yang benar, Malaysia bisa jatuh ke dalam kekacauan yang lebih besar. Di istana, telepon berdering. Sebuah panggilan darurat dari Kuala Lumpur. Perdana Menteri akhirnya menghubungi langsung Presiden Prabowo setelah berhari-hari mempertimbangkan langkah terbaik. Suaranya terdengar berat, nyaris putus asa. "Tuan Presiden, saya tidak akan bertele-tele. Negara kami berada di ambang kehancuran. Saya ingin meminta diskusi lanjutan, dengan tawaran yang lebih nyata." Prabowo tersenyum tipis. Ia sudah menduga ini akan terjadi. "Baik, saya akan mempertimbangkan. Namun, saya ingin melihat dulu apa yang akan Anda tawarkan," jawabnya, dingin dan penuh kendali. Di Kuala Lumpur, Perdana Menteri menutup telepon dengan wajah penuh beban. Tawaran seperti apa yang bisa membuat Indonesia melunak, tanpa harus merendahkan Malaysia lebih jauh? Ia menatap langit-langit kantornya, menyadari bahwa satu kesalahan langkah saja bisa membuatnya kehilangan segalanya, jabatan, kehormatan, bahkan mungkin negara yang dipimpinnya. Sementara itu, di jalanan, kerusuhan semakin meluas. Asap mengepul dari kendaraan yang dibakar. Polisi berusaha membubarkan massa, tetapi jumlah mereka terlalu besar. Media internasional mulai melaporkan bahwa Malaysia sedang menghadapi krisis terbesarnya dalam beberapa dekade terakhir. Di tengah kekacauan itu, seorang pemuda berdiri di atas mobil, membawa megafon. "Kita tidak bisa menunggu pemerintah yang lamban. Jika mereka tidak bisa menyelesaikan ini, maka kita sendiri yang harus bertindak," teriaknya. Suaranya menggema, menyulut semangat para demonstran yang sudah kehilangan kesabaran. Namun, apa yang dimaksud pemuda itu dengan bertindak? Apakah akan muncul gerakan baru yang bisa menggulingkan pemerintahan? Ataukah ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bahkan Perdana Menteri sendiri tak mampu hentikan? Di Jakarta, Prabowo menutup berkas laporan yang ada di hadapannya. Ia tahu, permainan baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya. Pertanyaannya kini adalah, seberapa jauh ia akan membiarkan situasi ini berkembang sebelum mengambil keputusan akhir. Di tengah malam yang dingin, Perdana Menteri Malaysia menatap layar televisi di ruang kerjanya dengan napas tertahan. Siaran berita menampilkan kobaran api yang melahap gedung-gedung di pusat kota Kuala Lumpur. Demonstrasi telah berubah menjadi anarki. Rakyat yang kelaparan dan kelompok nasionalis garis keras kini bertarung di jalanan, menyebabkan polisi kehilangan kendali. Di belakangnya, seorang ajudan mendekat dengan wajah pucat. "Tuan,
Kita tak bisa menunggu lebih lama. Jika tidak ada tindakan konkret, negara kita akan runtuh. Suara ajudan itu bergetar, mencerminkan ketegangan yang mencekam seluruh negeri. Perdana Menteri mengusap wajahnya yang penuh kelelahan, menyadari bahwa satu-satunya harapan kini terletak pada negosiasi dengan Jakarta. Pagi itu, telepon di Istana Merdeka berdering. Presiden Prabowo mengangkatnya dengan tenang, seperti sudah menunggu panggilan itu. Dari seberang, Perdana Menteri Malaysia berbicara dengan suara berat. "Tuan Presiden, kami menerima syarat Anda. Kami siap melakukan tindakan nyata demi memperbaiki hubungan kedua negara. Tolong, bantu kami mengatasi krisis ini." Prabowo terdiam sejenak, menimbang setiap kata. Ia tidak ingin terlihat terlalu cepat melunak, tetapi juga memahami bahwa Malaysia kini berada di ujung tanduk. "Sebutkan tawaran Anda," ucapnya akhirnya. Hening. Perdana Menteri menelan ludah sebelum menjawab. "Kami akan mencabut seluruh kebijakan yang merugikan hubungan diplomatik dengan Indonesia, serta memberikan kompensasi ekonomi sebagai bentuk kesungguhan kami dalam memperbaiki hubungan. Selain itu, kami siap memberikan akses khusus bagi perusahaan-perusahaan Indonesia untuk berinvestasi di sektor pertanian dan pangan kami." Presiden Prabowo menyandarkan tubuhnya ke kursi, matanya menyipit. Tawaran ini menggiurkan, tetapi ia ingin lebih. "Kami juga menginginkan permintaan maaf terbuka dari pemerintahan Anda, disiarkan langsung di media nasional dan internasional," tegasnya. Di seberang, Perdana Menteri Malaysia mengepalkan tangan. Harga dirinya sebagai pemimpin diuji. Namun, dengan keadaan negara yang semakin hancur, ia tahu bahwa menolak berarti membiarkan Malaysia tenggelam lebih dalam. Dengan berat hati, ia mengangguk meski tahu Prabowo tak bisa melihatnya. "Baik, kami akan melakukannya." Sementara itu, di jalanan Kuala Lumpur, situasi semakin mencekam. Kelompok oposisi yang menentang permintaan maaf mulai menggerakkan massa dengan propaganda bahwa pemerintah telah menjual martabat bangsa. Polisi yang kewalahan mulai menggunakan gas air mata untuk membubarkan kerusuhan, tetapi perlawanan semakin brutal. Di Jakarta, Prabowo mengadakan pertemuan darurat dengan para menteri. "Malaysia sudah hampir tunduk," ujarnya. "Namun kita tidak boleh terburu-buru. Biarkan mereka benar-benar jatuh ke titik terendah sebelum kita menawarkan tangan." Beberapa jam kemudian, siaran langsung dari kantor Perdana Menteri Malaysia akhirnya ditayangkan. Dengan wajah tegang dan suara yang sedikit bergetar, ia mulai berbicara. "Atas nama pemerintah Malaysia, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas pernyataan yang telah melukai hubungan kedua negara." Di Jakarta, rakyat bersorak, "Ini adalah momen bersejarah. Kebanggaan nasional yang selama ini dianggap diremehkan kini ditegakkan dengan kepala tegak." Namun, bagi Prabowo, ini belum selesai. Ia menatap layar televisi dengan ekspresi dingin. "Sekarang, mari kita lihat apakah mereka benar-benar menepati janji atau hanya sekadar kata-kata," gumamnya. Sebab dalam dunia politik, satu kesalahan kecil saja bisa membuat keseimbangan kembali bergeser, dan Prabowo tidak akan membiarkan itu terjadi. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika Presiden Prabowo menerima laporan terbaru dari Menteri Luar Negeri. Malaysia telah menayangkan permintaan maaf mereka di seluruh media nasional dan internasional. Namun, alih-alih meredakan situasi, gelombang protes justru semakin membesar di Kuala Lumpur. Kelompok garis keras menolak tunduk pada Indonesia, sementara rakyat yang kelaparan masih menuntut solusi nyata. Di ruang rapat Istana Merdeka, Prabowo menyilangkan tangan di dada, matanya tajam mengamati peta strategis di hadapannya. "Mereka sudah bertekuk lutut, tetapi situasi di sana masih belum stabil," ucapnya pelan, seakan berbicara pada dirinya sendiri. Menteri Pertahanan mengangguk. "Jika mereka gagal mengendalikan situasi internal, bukan tak mungkin kita akan menghadapi implikasi lain. Krisis di Malaysia bisa berujung pada konflik yang lebih luas." Di Kuala Lumpur, Perdana Menteri berusaha mempertahankan kendali. Ia telah memenuhi tuntutan Jakarta, tetapi tekanan dari dalam negeri semakin berat.
Seorang pejabat senior mendekatinya dengan ekspresi serius. "Tuan, ada desas-desus bahwa kelompok oposisi sedang menggalang kekuatan untuk menggulingkan pemerintahan. Mereka menggunakan isu ini untuk membakar emosi rakyat." Mata Perdana Menteri membelalak. "Mereka ingin kudeta. Jika tidak segera ada solusi nyata, itu bisa terjadi." Perdana Menteri mengusap wajahnya yang letih. Ia tahu bahwa memulihkan hubungan dengan Indonesia hanyalah satu bagian dari pertempuran ini. Sekarang, ia harus menyelamatkan kursinya sendiri sebelum segalanya lepas kendali. Dengan segera, ia mengumpulkan panglima militer dan kepala kepolisian. "Jaga stabilitas negara ini. Saya tidak peduli bagaimana caranya, tetapi pastikan Malaysia tidak jatuh ke tangan orang-orang yang hanya ingin mengambil keuntungan dari kekacauan ini." Di Jakarta, Prabowo menerima laporan intelijen tentang kondisi terkini di Malaysia. Salah satu ajudannya mendekat, membisikkan sesuatu yang membuat alisnya terangkat. Ada kemungkinan kelompok oposisi di Malaysia akan meminta dukungan dari negara-negara lain untuk melawan pemerintah mereka sendiri. Prabowo menyeringai tipis. "Kalau begitu, kita pastikan mereka tahu bahwa bermain dengan Indonesia bukan pilihan yang bijak." Malam itu, sebuah pernyataan resmi dari Istana Merdeka mengguncang dunia. Indonesia tidak hanya menerima permintaan maaf Malaysia, tetapi juga akan memastikan bahwa stabilitas kawasan tetap terjaga. "Kami siap memberikan bantuan kemanusiaan, tetapi kami tidak akan mentoleransi gerakan yang dapat mengganggu keamanan regional." Pernyataan ini bukan sekadar kata-kata. Dengan sigap, Indonesia mengirim delegasi khusus ke Malaysia untuk memantau situasi. Langkah ini memperlihatkan bahwa Indonesia bukan hanya bangsa yang bisa menuntut, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan di kawasan. Di Kuala Lumpur, Perdana Menteri menatap layar televisi dengan napas tertahan. "Prabowo telah membaca langkah kita sebelum kita bertindak," gumamnya. Ia tahu bahwa kini, bertahan bukan hanya soal mempertahankan kekuasaan, tetapi juga soal membuktikan bahwa Malaysia masih memiliki kedaulatan yang utuh. Namun, apakah semua ini benar-benar berakhir? Ataukah ini hanya awal dari babak baru dalam hubungan kedua negara? Di Jakarta, Prabowo menatap langit malam dari balkon istana. Ia tahu, kemenangan ini hanyalah sebagian dari perjalanan panjang. Indonesia telah berdiri tegak, tetapi dunia masih terus bergerak, dan sejarah belum menuliskan kata akhirnya.